Al Hilal persulit upaya Barcelona permanenkan Joao Cancelo. Harapan Barcelona untuk bisa mempertahankan Joao Cancelo setelah musim ini jauh dari kata mudah, karena klub induknya yakni Al Hilal tidak buru-buru untuk bisa memfasilitasi kesepakatan. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, Al Hilal telah memperjelas posisi mereka bahwa tidak akan ada pembicaraan sampai Liga Arab Saudi berakhir di bulan Mei nanti. Laporan tersebut juga menambahkan bahwa perpanjangan pinjaman sebagai bentuk bantuan kepada pemain tidak akan dipertimbangkan, dengan preferensi mereka adalah mempertahankan Cancelo atau menjualnya secara permanen. Pochettino sedih lihat Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur sedang berkutat di zona degradasi, dan Mauricio Pochettino sedih melihat mantan klub yang ia pernah asuhnya dulu. Ini sangat menyedihkan, saya sangat mencintai Tottenham. Klub ini menjadi bagian dari hidup saya, bagian penting dari hidup saya sebagai pelatih dan juga kehidupan pribadi saya, ujar dari Pochettino. Usia 41 tahun bukan halangan, Ronaldo masih bisa dominasi Liga Champions. Cristiano Ronaldo terus menantang batas usia dalam sepak bola modern. Meski kini bermain di Arab Saudi bersama Al Nassr, namanya tetap relevan dalam perbincangan di level tertinggi. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih menunjukkan konsistensi performa dan juga ambisi besar. Target pribadi serta kontribusinya di level internasional menjadi bukti bahwa karirnya masih belum selesai. Gianni Infantino pastikan Iran main di Piala Dunia. Gianni Infantino akhirnya memberikan kepastian terkait status Iran untuk Piala Dunia yang bakal digelar di Amerika, Meksiko, dan juga Kanada tersebut. Ia memastikan bahwa Iran tetap menjadi peserta resmi setelah lolos dari kualifikasi Asia, sekaligus meredam spekulasi yang sempat berkembang dalam beberapa bulan terakhir. Iran dijadwalkan memainkan seluruh laga grup G di Amerika Serikat, dimulai dengan menghadapi Selandia Baru, kemudian melawan Belgia, dan ditutup melawan Mesir. Luis Enrique mantap tolak Manchester United. Dilansir dari Give Me Sport, Manchester United harus mencari manajer lain di musim panas nanti karena Enrique menolak ajakan setan merah baru-baru ini. Menurut laporan itu, Enrique belum berencana untuk pindah klub dalam waktu yang dekat ini, dan ia masih enjoy melatih PSG dan ia merasa belum waktunya untuk pindah. Di sisi lain, ia juga dikabarkan kurang sreg dengan program yang sedang disusun setan merah. Arsenal 13 laga tak terkalahkan di ajang Liga Champions. Arsenal mencatatkan pencapaian penting di ajang Liga Champions usai bermain imbang 1-1 dengan Atletico Madrid di leg pertama semifinal. Hasil tersebut tidak hanya menjaga peluang lolos tetapi juga menyamai rekor klub di kompetisi ini. Hasil imbang tersebut memperpanjang catatan tak terkalahkan Arsenal di ajang Liga Champions musim ini. Mereka kini telah melalui 13 pertandingan tanpa satupun kekalahan. Catatan tersebut menyamai rekor terbaik klub di kompetisi ini sejak format Liga Champions diberlakukan. Arsenal difavoritkan juara Liga Champions. Opta kembali menempatkan Arsenal sebagai kandidat terkuat juara Liga Champions musim ini. Tim asuhan dari Mikel Arteta dinilai paling konsisten sepanjang kompetisi. Superkomputer memberikan peluang sebesar 39,13% untuk Arsenal untuk bisa menjadi juara. Catatan tak terkalahkan sejak fase Liga hingga semifinal menjadi faktor utama yang membuat mereka difavoritkan. Di sisi lain, PSG menempel ketat sebagai favorit kedua. Tim asuhan dari Luis Enrique tersebut memiliki peluang 30,83% untuk bisa mempertahankan gelar juara. Atletico Madrid pede bisa tinggalkan Arsenal di Emirates Stadium. Gelandang Atletico Madrid yakni Marcos Llorente meyakini bahwa timnya bisa lolos ke final Liga Champions musim ini. Namun ia menyebut bahwa timnya harus meningkatkan performa mereka di kandang Arsenal pada leg kedua nanti. Llorente menyebut bahwa Atletico masih berpeluang besar untuk bisa lolos ke final meski leg kedua nanti digelar di kandang Arsenal. Julian Alvarez pecahkan rekor milik Lionel Messi. Julian Alvarez mencatatkan sejarah baru di Liga Champions setelah mencetakkan gol ke gawang Arsenal. Alvarez menjadi pemain Amerika Selatan tercepat yang mencapai 25 gol. Ia melampaui Lionel Messi yang membukukan 42 pertandingan. Messi mencetakkan rekor tersebut saat masih membela Barcelona. Alvarez kini melampaui catatan itu di usia yang lebih muda. Braga dan Nottingham Forest satu kaki di final. Pertandingan leg pertama semifinal Liga Eropa mempertemukan Braga versus Freiburg.
Di laga ini Braga unggul cepat lewat gol dari Demir Ege. Namun tak lama berselang, Freiburg berhasil menyamakan kedudukan lewat Vincenzo Grifo. Namun sayangnya tim Sanjurite Mario Dorgeles berhasil menciptakan gol yang membuat Braga menang 2-1 atas wakil Jerman tersebut. Alhasil Braga mendapatkan modal berharga untuk bermain di leg kedua nanti. Sementara di pertandingan kedua leg pertama semifinal Liga Eropa mempertemukan Nottingham Forest dengan Aston Villa. Lucas Digne melakukan handsball di pertengahan babak kedua sehingga Nottingham Forest mendapatkan hadiah penalti. Chris Wood yang menjadi Algojo berhasil menaklukkan Emiliano Martinez dan skor ini bertahan hingga laga selesai. Crystal Palace dan Rayo Vallecano amankan kemenangan di leg pertama. Pertandingan pertama mempertemukan Rayo Vallecano dengan Salzburg. Vallecano akhirnya membobol gawang Salzburg melalui aksi dari Alemão di menit ke-54 dan gol itu menjadi satu-satunya gol yang tercipta di laga tersebut. Alhasil dengan keunggulan 1-0, Vallecano memiliki modal berharga saat bertandang ke kandang Salzburg di pekan depan. Pertandingan kedua semifinal pertama di UEFA Conference League mempertemukan Shakhtar Donetsk dengan Crystal Palace. Crystal Palace berhasil menciptakan gol saat laga baru berjalan 1 menit lewat aksi dari Ismail Assar. Shakhtar langsung tancap gas dan menyamakan kedudukan 1-1 lewat gol dari Ole Ocheretko. Selanjutnya di menit ke-58 Deci Kamada membawa Palace unggul 2-1 dan diakhiri dengan Jurgen Lasser yang mampu menyempurnakan kemenangan The Eagles menjadi 3-1. Tiada tempat bagi Ansu Fati kembali ke Barcelona. Barcelona menutup pintu bagi Ansu Fati untuk pulang. Tiada tempat untuk sang striker kembali kalau tidak dipermanenkan AS Monaco, maka bakal dijual ke klub yang lain. Barcelona meminjamkan Ansu Fati ke AS Monaco sepanjang musim. Pemain berusia 23 tahun itu tampil oke meski performanya terkadang inkonsisten. Mo Salah tinggalkan Liverpool dan pilih merapat ke Turki. Kabar mengejutkan datang dari Turki yang menyebut bahwa Fenerbahce sebagai kandidat terkuat untuk bisa mendapatkan jasa dari Mo Salah. Klub raksasa Turki tersebut dikabarkan sangat serius ingin membawa sang winger menuju Istanbul. Menurut laporan dari media Turki, pembicaraan antara kedua belah pihak dengan sang agen sedang berlangsung. Bahkan disebutkan bahwa sudah 2 kali diskusi untuk bisa menjajaki kemungkinan transfer tersebut. Fenerbahce diyakini siap menggelontorkan dana besar demi meyakinkan Salah. Mereka bahkan menawarkan kontrak fantastis dengan nilai mencapai 332.000 pounds per minggunya. Pemain Real Madrid tak ingin Jose Mourinho kembali. Kabar kembalinya Jose Mourinho ke Real Madrid semakin santer terdengar dalam beberapa pekan terakhir. Meski Mourinho masih menjadi sosok yang disegani di kalangan internal Real Madrid, pandangannya tidak sepenuhnya sama di antara para pendukung. Menurut laporan dari Kadinasir, ruang ganti Real Madrid lebih menginginkan Jurgen Klopp untuk bisa memimpin skuad di masa mendatang ketimbang dengan Jose Mourinho. Beberapa penggawa dari Los Blancos bahkan menyimpan keraguan terhadap manajer Benfica tersebut. AC Milan incar Gabriel Jesus dari Arsenal. Tim asuhan dari Max Allegri merasakan kebutuhan mendesak akan seorang penyerang tengah yang baru. Seringkali kita melihat Santiago Jimenez dan juga Niklas Füllkrug hanya menjadi penghuni bangku cadangan, sementara Rafael Leao dipaksa mengisi pos yang kurang cocok untuk dirinya. Menurut laporan dari pakar transfer Gianluca Di Marzio, Gabriel Jesus menjadi salah satu target utama yang dibidik. Menariknya, ini bukan pertama kali sang striker asal Brazil tersebut dikaitkan dengan AC Milan. Musim panas lalu dan juga Januari tahun ini namanya sudah masuk ke dalam radar Rossoneri. AC Milan bisa pilih 3 pemain MU dalam potensi transfer dari Rafael Leao. AC Milan membuka peluang transfer besar terkait masa depan dari Rafael Leao. MU dikabarkan siap masuk ke dalam negosiasi dengan skema pertukaran pemain. La Gazzetta dello Sport melaporkan, 3 nama yang bisa dimasukkan dalam kesepakatan mereka adalah Manuel Ugarte, Marcus Rashford, dan juga Joshua Zirkzee. Ketiganya berpotensi ditawarkan sebagai bagian transfer dari Leao, dan AC Milan mempertimbangkan opsi ini untuk bisa menyesuaikan nilai kesepakatan.
Steven Gerrard menjadi favorit utama posisi pelatih dari Burnley. Steven Gerrard diperkirakan akan kembali melatih di musim panas nanti. Ia menjadi kandidat kuat untuk bisa menggantikan Scott Parker di Burnley setelah kepergiannya telah dikonfirmasi. Parker meninggalkan Burnley atas kesepakatan bersama pada Kamis pagi setelah degradasi mereka ke Championship dikonfirmasi pada pekan yang lalu. Steven Gerrard yang juga baru ditawari pekerjaan di Bristol City terbuka untuk pindah ke Championship setelah sebelumnya pernah menjabat sebagai pelatih Rangers, Aston Villa, dan juga Al Ettifaq. Tottenham coba rebut Marcus Rashford dari Barcelona. Saka transfer dari Marcus Rashford memasuki babak baru di masa London Utara tersebut. Dikabarkan berminat memboyong pemain Manchester United itu di musim panas nanti. Spurs melaporkan Tottenham sebenarnya sudah lama berniat untuk bisa mengamankan jasa Rashford. Begitu mengetahui Barcelona ragu mempertahankan sang pemain, maka Tottenham dikabarkan langsung bergerak cepat untuk bisa mengamankan jasa sang penyerang di musim panas nanti. Barca diketahui punya klausul untuk bisa membeli Rashford seharga 30 juta euro. Namun jika bukan Barcelona, MU bakal menjualnya dengan harga yang lebih mahal. Juventus masuk perburuan Nicolas Jackson dari Chelsea. Juventus dikabarkan memasukkan nama Nicolas Jackson ke dalam daftar target bursa transfer musim panas. Striker Chelsea ini berpotensi didatangkan dengan skema pinjaman. Juventus juga memantau beberapa striker lain di pasar transfer karena Milan turut mengawasi situasi pemain asal Senegal tersebut. Bianconeri berencana merampingkan lini depan sebelum mendatangkan striker baru, dan nama Luis Openda dan juga Arkadiusz Milik berpotensi bakal dilepas. Bernardo Silva disarankan pindah ke Chelsea. Bernardo Silva menjadi sorotan setelah Jordi Moyes menyarankan Chelsea untuk bisa mendatangkannya. Gelandang Manchester City itu akan tersedia secara gratis di musim panas ini setelah kontraknya berakhir. Moyes juga menegaskan bahwa pengalaman adalah faktor penting yang dibutuhkan Chelsea pada saat ini. Moyes secara khusus menyebut bahwa Bernardo Silva sebagai target ideal bagi Chelsea. Ia menilai gelandang asal Portugal itu memiliki kualitas, kecerdasan bermain, dan juga konsistensi yang sudah terbukti bertahun-tahun.